Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1869, Membunuh Darah Matahari. Penerjemah, Lege. Master Lembah Darah Lembah Matahari tahu betul konsekuensi dari menggunakan keterampilan rahasia iblis gila. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengaktifkan skill rahasia itu, dia pasti akan mati. Meskipun umurnya akan berkurang drastis dengan melepaskan keterampilan rahasia itu, dia bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah esensi hitam level 9 dan membunuh Su Zimo di sepanjang jalan. Master Lembah Darah Lembah Matahari percaya diri. Dia percaya bahwa tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma dari pemuda ini dan berapa banyak kartu truf yang dia miliki, itu tidak akan mampu menebus perbedaan dari tiga alam kultivasi. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Jika dia berada di dunia yang lebih rendah, dia akan dapat menghabiskan sisa umur Master Lembah Darah Lembah Matahari dalam beberapa napas selama dia melepaskan tandus. Namun, setelah naik ke dunia atas, tandus tidak bisa menyatu sempurna dengan surga dan bumi Esenski. Lebih jauh lagi, Time Like a Sabre adalah kekuatan suci yang lebih besar yang tidak dapat dilepaskan Su Zimo mengingat ranah kultivasinya saat ini. Oleh karena itu, bahkan melawan Valley Master of Blood Sun Valley yang berusia senja, dia hanya bisa melawannya secara langsung tanpa trik apapun. Alam esensi hitam level 9, sangat bagus. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tak kenal takut dan tatapan membara. Saya menantikan untuk menguji kekuatan immortal hitam kelas 9. 6 Gading Gajah Surgawi. Tanpa ragu, Su Zimo menyalurkan kekuatan surgawi bawaannya. Sepasang gading gajah putih raksasa tumbuh perlahan di belakangnya. Saat sepasang gading gajah tumbuh, kekuatan di tubuh Su Zimo juga meningkat pesat. Dalam sekejap mata, itu berlipat ganda. Master Lembah Darah Jantung Sun Valley berdetak kencang dan dia terkejut. Setelah melepaskan kekuatan suci itu, aura yang dilepaskan oleh Su Zimo benar-benar bisa melawannya tanpa mundur. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan suci ini tidak memiliki kekurangan. Umur dan kidarah Su Zimo tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Setelah melepaskan Six Gading Divine Elephant, kekuatan fisik Su Zimo, kidarah, dan esens spirit meningkat. Meskipun dia belum menembus ke ranah esensi hitam level 7, dia sangat dekat. Seekor gajah surgawi 6 gading muncul di belakang Su Zimo dan mengangkat belalainya, mengaum ke langit. Mengaum, Su Zimo mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Auranya melonjak ke awan dan bronze square tripod melayang di atas kepalanya saat dia menyerang ke arah Valley Master of Blood Sun Valley. Membunuh. Master Lembah Darah Lembah Matahari menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan dengan mata merah. Dia tidak lagi punya jalan keluar. Bang, bang, bang. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertabrakan dengan keras dan tinju serta telapak tangan mereka bertabrakan. Tripod kotak perunggu bertabrakan dengan tombak dan percikan api terbang saat gelombang kejut melonjak. Dengan pelepasan kidarah oleh Green Lotus True Body bersamaan dengan penyaluran Six Gading Divine Elephant, Su Zimo pasti bisa meniadakan 3 ranah kultivasi kecil dan bertarung melawan Immortal Hitam kelas 9 secara langsung. Dia tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, Su Zimo bertarung semakin sengit. Adapun Master Lembah Darah Lembah Matahari, jantungnya berdetak kencang. Alasan mengapa dia melepaskan keterampilan rahasianya dan menghabiskan umurnya untuk secara paksa meningkatkan ranah kultivasinya adalah karena dia ingin menekan Su Zimo sesegera mungkin. Tapi sekarang mereka berdua bertarung lagi, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Stamina dan kidarahnya jauh lebih rendah daripada tubuh sejati teratai hijau. Selanjutnya, dia sudah berada di tahun-tahun senja. Tak lama, Lembah Guru Darah Lembah Matahari sudah membuang baju besinya. Rambutnya acak-acakan dan dia terengah-engah, bergerak semakin lambat. Anjing tua, turun dan bersatu kembali dengan putramu. Su Zimo berteriak dan kidarahnya melonjak, menembus batas darah tsunami. Teratai hijau penciptaan yang menghubungkan langit dan bumi muncul di belakangnya. Seluruh istana tidak dapat menahan kekuatan dan mulai runtuh dan bergoyang. Fenomena garis darah. Master Lembah Darah Lembah Matahari terkejut. Teratai hijau berwarna hijau giok di seluruh dan daunnya raksasa. Batangnya lurus seperti anak panah yang telah meninggalkan tubuhnya dan mekar dengan cahaya tak berujung, menerangi seluruh dunia dengan cara yang tak tertandingi. Bentuk matahari darah dengan darah esensiku. Mencengkeram tombaknya, Valley Master of Blood Sun Valley menebas pergelangan tangannya dengan kejam dan darah segar memuntahkan. Dia melantunkan dan melepaskan seni abadi, melambaikan pergelangan tangannya yang terluka di depannya.
Di bawah aktivasi seni abadi itu, darah menyembur keluar dari pergelangan tangannya seolah-olah ditarik keluar. Master lembah darah lembah matahari menjadi pucat dengan cepat. Seketika, dia tampak lebih tua. Seni abadi itu menghabiskan hampir setengah dari garis keturunannya. Mengingat tahun-tahun senjanya, kehilangan begitu banyak garis keturunannya tidak berbeda dengan bunuh diri. Master lembah darah lembah matahari adalah sosok yang tangguh di Dragon Abyss Star. Dia tidak mau menyerah dan menunggu kematian, itulah alasan mengapa dia mengorbankan begitu banyak garis keturunannya untuk menyingkat matahari darah ini. Ini adalah serangan sekaratnya. Apakah matahari darah dapat membunuh Suzimo atau tidak, dia tidak akan hidup lama. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Terlepas dari daratan Tianhuang, banyak cabai kecil dari dunia bawah lainnya belum pernah mendengar tentang lotus hijau penciptaan. Master lembah darah lembah matahari tidak menyadari apa yang dia hadapi. Lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan seluruh kekosongan bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana besar mulai runtuh dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dengan goyangan itu, riak tampaknya menyebar melalui kehampaan dan menyapu matahari darah tidak jauh dari sana. Retakan, retakan, retakan. Seketika, beberapa retakan muncul di matahari darah. Ekspresi The Valley Master of Blood Sun Valley meredup. Saat berikutnya, matahari darah hancur. Bahkan jika dia kehabisan garis keturunannya, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan lotus hijau penciptaan. Riak-riak yang diciptakan oleh teratai hijau yang bergoyang menyapu tubuh Master lembah darah lembah matahari. Master lembah darah lembah matahari membeku dan roh esensinya dihancurkan dalam kesadarannya, mati di tempat. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia menyimpan tas penyimpanan Master lembah darah lembah matahari. Bahkan, dia bahkan tidak melihat mayat Master lembah darah lembah matahari. Melambaikan lengan bajunya, fenomena teratai hijau menghilang dan dia berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, Valley Master of Blood Sun Valley dikuburkan oleh istana yang dibangunnya. Lembah matahari darah. Tentara yang bertahan terluka parah oleh caturadi Daofire milik Suzimo dan melarikan diri kemana-mana. Saat ini, api secara bertahap padam. Banyak pembudidaya Blood Sun Valley berhasil bertahan sampai sekarang ketika mereka melihat ruang besar Master lembah runtuh tidak jauh dengan debu mengepul. Tidak ada yang menyaksikan pertempuran antara Suzimo dan penguasa lembah darah lembah matahari secara pribadi. Namun, dilihat dari situasi saat ini, mereka bisa menebak seberapa intens itu. Dengan adanya Valley Master, Suzimo tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika Suzimo mati, itu tidak akan bisa menebus kerugian kita. Beberapa pembudidaya Blood Sun Valley yang masih hidup berkumpul dan menghela nafas. Lihat, orang itu sepertinya, saat itu, seorang kultivator Blood Sun Valley menunjuk ke arah istana yang runtuh tidak jauh dengan ekspresi ketakutan dan suara gemetar. Semua orang berbalik. Dalam debu yang mengepul, seorang pembudidaya berambut hitam, berjubah hijau melayang keluar dan terbang di udara. Tubuhnya bersih dan tatapannya seperti kilat, dia seperti makhluk suci yang telah keluar dari reruntuhan dan tidak bisa diabaikan. Bab 1870, Rekonstruksi Snowwind Ridge. Penerjemah, Lege. Saat mereka melihat Suzimo berjalan keluar dari istana yang runtuh, para pembudidaya lembah matahari darah menyadari bahwa guru lembah mereka kemungkinan besar akan hancur. Lembah matahari darah telah selesai. Faksi yang telah berdiri selama bertahun-tahun di Dragon Abyss Star ini telah gagal dalam banyak bencana. Tidak ada yang menyangka kekuatan sebesar itu akan terluka parah berturut-turut hanya dalam beberapa dekade dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Blood Sun Valley tidak dihancurkan dalam pertarungan antar faksi, tetapi di tangan satu orang. Jika mereka tidak mengalami semuanya secara pribadi, tidak ada yang akan membayangkan bahwa orang ini hanya seorang immortal hitam kelas 6 yang telah naik kurang dari 100 tahun. Para pembudidaya yang tersisa di Blood Sun Valley hancur secara mental dan tidak berani melawan Suzimo sama sekali. Mereka melarikan diri dengan panik, membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki kaki lagi. Saat itu, Yue Hao dan yang lainnya tiba di Blood Sun Valley dengan lebih dari 1000 pembudidaya dari Sun Fan Kuising Stronghold. Ketika musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Dengan perintah Yue Hao, pasukan Sun Fan Kuising Stronghold meraung dan menyerang tentara Blood Sun Valley yang kalah dengan membunuh. Pada kenyataannya, masih ada ribuan pembudidaya yang melarikan diri dari Blood Sun Valley. Namun, orang-orang itu benar-benar takut pada Suzimo dan tidak lagi berani melawan para pembudidaya Sun Fan Kuising Stronghold. Mereka bubar dalam kekalahan total. Tidak ada keraguan tentang pertempuran ini.
Yue Hao dan yang lainnya khawatir tentang Su Zimo dan tidak mengikuti tentara untuk mengejar orang lain. Sebaliknya, mereka menyerbu ke Blood Sun Valley. Api melonjak ke langit Blood Sun Valley. Bekas pembangkit tenaga listrik Dragon Abyss Star ini hampir terbakar menjadi reruntuhan oleh caturadi Dao Fire dan mayat berserakan di mana-mana. Meskipun hanya beberapa sisa api, Yue Hao dan yang lainnya bisa merasakan rasa sakit yang membakar di kulit mereka. Semua orang mendongak dan melihat seorang kultivator berjubah hijau berjalan di udara tidak jauh. Api di sekitarnya menghindarinya. Itu Su Zimo. Saudara Su, apakah kamu baik-baik saja? Yue Hao dan yang lainnya bergegas maju. Su Zimo mengangguk dengan lembut. Di mana Master Lembah Darah Lembah Matahari? Saat menyebut orang itu, Shen Fei mengepalkan tinjunya dengan ekspresi penuh kebencian. Mati, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Yue Hao dan dua lainnya sudah samar-samar menebak hasil ini. Namun, mereka bertiga masih merasa lega ketika mendengar jawaban itu dari Su Zimo. Mereka bertiga membawa kebencian di hati mereka dan memimpin orang-orang dari Sun Fan Kuising Stronghold untuk berkeliaran di sekitar Dragon Abyss Star tanpa tempat tinggal permanen, semua itu agar mereka dapat menghancurkan Blood Sun Valley dan membunuh musuh-musuh mereka. Namun, selama bertahun-tahun, perbedaan antara mereka dan Blood Sun Valley masih tidak dapat diatasi. Mereka bertiga merasa bahwa berita itu tidak nyata. Mati, Yue Hao meratap, lembah matahari darah hancur. Semua orang dari Sky Pillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa, jika kalian mengetahuinya, kalian tidak akan menyesal. Semua kebencian dan tanggung jawab ditempatkan pada pria ini. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak bisa bernapas. Faktanya, dia bahkan tidak berani tidur nyenyak, takut dia akan menghadapi bahaya dan membiarkan orang-orang di Sun Fan Kuising Stronghold menderita. Tapi sekarang, dia merasa lega. Su Zimo memandang Blood Sun Valley dengan ekspresi yang bertentangan. Meskipun dia membunuh Master Lembah Darah Lembah Matahari dan menghancurkannya, dia tidak senang sama sekali. Orang-orang dari Snow Wind Ridge pada akhirnya masih mati. Yan Tua juga tidak akan hidup kembali. Kaisar manusia dan Dai Yue tidak salah, dunia atas bahkan lebih kejam dan berdarah dingin daripada dunia bawah. Ini hanya Dragon Abyss Star yang paling terpencil. Apa yang akan terjadi jika mereka memasuki pusat kerajaan abadi Jin Agung dan berhubungan dengan dunia kultivasi sejati dari dunia atas? Dalam 10 hari, berita kehancuran Blood Sun Valley telah menyebar sepenuhnya dan faksi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Blood Sun Valley adalah salah satu dari 8 faksi utama dari Dragon Abyss Star. Bahkan 3 faksi utama di masa lalu, Sky Pillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa, bertahan selama bertahun-tahun dan terluka parah sebelum dihancurkan. Siapa yang mengira bahwa Blood Sun Valley akan dihapus dari Dragon Abyss Star dalam 1 hari? Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa Chen Xuanyang memimpin pasukan untuk menyerang Snow Wind Ridge dan akan menjatuhkannya. Tanpa diduga, Su Zimo tiba dengan pasukan dan mengalahkan Chen Xuanyang. Su Zimo, ini dia lagi. Namun, bahkan jika Chen Xuanyang dikalahkan, Master Lembah Darah Lembah Matahari adalah Dewa Hitam kelas 8 dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa kalah begitu parah? Petik 2. Saya mendengar dari seorang kultivator yang melarikan diri dari Blood Sun Valley bahwa Su Zimo adalah orang yang menyerbu ke dalam Blood Sun Valley sendirian untuk melawan Valley Master. Namun, tidak ada yang melihat situasi yang tepat dari pertempuran itu. Apa yang sebenarnya terjadi mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Su Zimo ini benar-benar menakutkan. Setiap kali dia muncul, dia menimbulkan badai. Mengingat kekuatan dan reputasinya, dia mungkin memenuhi syarat untuk membentuk faksi baru dan menggantikan Blood Sun Valley. Selama beberapa hari terakhir, hampir semua orang di Dragon Abyss Star mendiskusikan masalah ini. 10 hari kemudian, Snow Wind Ridge. Blood Sun Valley berisi sejumlah besar sumber daya dan harta kultivasi. Dengan penghancuran Blood Sun Valley, semua sumber daya dan harta budidaya dipindahkan ke Snow Wind Ridge. Snow Wind Ridge juga telah memasuki tahap rekonstruksi. Di bawah bujukan Xia Qinying, Yue Hao dan yang lainnya memilih untuk tinggal di Snow Wind Ridge. Keberadaan Sun Fan Kuising Stronghold adalah untuk membalas dendam sejak awal. Tapi sekarang Blood Sun Valley dihancurkan, tidak ada yang menolak integrasi Sun Fan Kuising Stronghold ke Snow Wind Ridge. Snow Wind Ridge menderita kerugian besar dan korban yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran ini. Namun, dengan tambahan Sun Fan Kuising Stronghold dan sumber daya besar dari Blood Sun Valley, kekuatan Snow Wind Ridge meningkat secara signifikan. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir,
banyak pembudidaya di sekitarnya memilih untuk bergabung dengan Snowwind Ridge karena reputasinya. Aula utama Snowwind Ridge. Su Zimo, Yue Hao, Shen Fei, Gu Wenjun, Xia Qinying, Duan Tianliang dan yang lainnya duduk di kedua sisi aula. Di bagian atas aula, kursi penguasa wilayah masih kosong. Selama beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya sibuk membangun kembali Snowwind Ridge, menampung pembudidaya, menghibur petani roh dan menerima sumber daya dari Bloodsun Valley. Sekarang Snowwind Ridge secara bertahap berada di jalur yang benar, posisi penguasa wilayah tidak bisa dibiarkan kosong. Sebenarnya, setiap orang sudah memiliki calon dalam pikiran. Menurut pendapat semua orang, ini adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat dan memiliki kekuatan untuk menjadi penguasa wilayah Snowwind Ridge dan memerintahkan suatu wilayah untuk mengintimidasi semua orang. Xia Qinying terbatuk pelan dan berdiri perlahan. Saya memanggil semua orang di sini hari ini karena saya ingin mengkonfirmasi kandidat untuk posisi penguasa wilayah. Saat dia mengatakan itu, tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo. Bahkan Xia Qinying pun sama. Xia Qinying tersenyum lembut. Rekan Daois Su, posisi tuan wilayah adalah milikmu. Aku tidak bisa melakukannya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saudara Su, hanya kamu yang bisa meyakinkan masa sebagai penguasa wilayah. Tak satu pun dari kami yang keberatan. Yue Hao menambahkan dengan tergesa-gesa. Gu Wenjun mengangguk. Itu benar, Saudara Su. Hampir semua pembudidaya yang bergabung dengan Snowwind Ridge akhir-akhir ini adalah karena reputasi Anda. Petik 2. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Su Zimo berkata, aku akan tinggal di Snowwind Ridge selama beberapa waktu. Namun, Anda harus memilih orang lain sebagai penguasa wilayah. Mengingat kecepatan kultivasinya, dia akan segera meninggalkan Dragon Abyss Star. Su Zimo tidak ingin meninggalkan terlalu banyak karma di Dragon Abyss Star dan tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu kepada semua orang dari Snowwind Ridge karena dia. Bab 1871, Perubahan pada Bintang Jurang Naga. Penerjemah, Lege. Ketika semua orang melihat sikap tegas Su Zimo, mereka tidak bisa membujuknya lebih jauh. Yue Hao berpikir sejenak dan menatap Xia Qinying di seberangnya. Karena itu masalahnya, Qinying seharusnya menjadi penguasa wilayah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Anda dan Anda yang paling akrab dengannya. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya. Xia Qinying menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Ranah kultivasi saya terlalu rendah dan tidak cukup untuk meyakinkan massa. Tidak semua orang di Dragon Abyss Star berkultivasi dengan kecepatan yang menakutkan seperti Su Zimo. Setelah 60 tahun, kultivasi Xia Qinying masih berada di ranah esensi hitam level 4. Xia Qinying merenung sejenak. Saudara Yue adalah immortal hitam kelas 7. Kekuatan Sun Vanquishing Stronghold lebih kuat dari Snowwind Ridge sejak awal. Saat ini, mereka menyatu menjadi Snowwind Ridge. Selain rekan Daois Su, Brother Yue mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah. Yue Hao melambaikannya dengan tergesa-gesa dan hampir menolak. Di samping, Shen Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, baiklah, baiklah. Mengapa kalian berdua menurun? Itu sama tidak peduli siapa itu. Cepat atau lambat, batuk. Shen Fei tidak melanjutkan, dengan jelas menyiratkan sesuatu saat dia memandang Yue Hao dan Xia Qinying dengan mengejek. Yue Hao dan Xia Qinying bertukar pandang dan segera mengalihkan pandangan mereka. Xia Qinying sedikit tersipu dan relatif tenang. Namun, Yue Hao tersipu dan menggosok tangannya, tidak tahu harus berbuat apa. Gu Wenjun tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan terkekeh ketika dia melihat kakaknya seperti itu. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimo ketika dia melihat itu. Untuk berpikir bahwa Yue Hao dan Xia Qinying akan memiliki afinitas seperti itu. Itu jarang terjadi. Xia Qinying baik hati dan baru saja mengalami rasa sakit kehilangan ayahnya. Jarang baginya untuk menemukan seseorang yang bisa tinggal di sisinya. Selama periode waktu ini, Yue Hao juga terbukti sebagai orang yang lurus dan benar. Mereka berdua agak cocok. Su Zimo tersenyum lembut. Karena itu masalahnya, Yue Hao akan menjadi penguasa teritorial Snowwind Ridge. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada Xia Qinying. Shen Fei dan yang lainnya langsung setuju. Ketika Yue Hao mendengar kata-kata Su Zimo, dia tidak menolak lebih jauh. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Xia Qinying, membungkuk. Rekan Daois Qinying, jika ada yang salah di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Aku pasti akan berubah. Xia Qinying mengangguk dan menundukkan kepalanya.
Jelas bahwa hubungan di antara mereka belum resmi dan dalam keadaan ambigu yang paling indah. Su Zimo tersenyum dan pergi tanpa berlama-lama di aula. Shen Fei dan yang lainnya menyadari sesuatu juga dan pergi dengan senyuman, meninggalkan Yue Hao dan Xia Qinying di aula. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo tidak melanjutkan kultivasi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cangkang kura-kura yang dia dapatkan dari Dragon Abyss City dan memahaminya. Ada formasi susunan yang direkam pada cangkang kura-kura. Pola rumit di atasnya sebenarnya adalah pola formasi. Seiring waktu berlalu, Snow Wind Ridge dibangun kembali dan tumbuh lebih kuat. Bahkan ada beberapa faksi kecil di sekitarnya yang memilih untuk bergabung dengan Snow Wind Ridge untuk mendapatkan perlindungan. Namun, Su Zimo, Yue Hao dan yang lainnya tahu bahwa krisis Snow Wind Ridge belum benar-benar berlalu. Snow Wind Ridge masih menghadapi setidaknya dua ancaman besar. Tentara Serigala Jahat dan geng Goshaok. Saat itu, dua kelompok bandit ini adalah orang-orang yang menghancurkan tiga faksi utama, Sky Pillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa. Sekarang Snow Wind Ridge dibangun kembali dan Bloodsun Valley dihancurkan, kedua kelompok bandit itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bloodsun Valley dan pasti tidak akan melepaskannya. Untuk tahun berikutnya, Snow Wind Ridge sangat dijaga dan tidak berani bersantai sama sekali. Mungkin karena takut akan reputasi Su Zimo, kedua kelompok bandit itu tidak bergerak selama setahun terakhir. Namun, semua orang dari Snow Wind Ridge tahu bahwa kedua kelompok bandit itu pasti sedang menunggu kesempatan. Selama mereka mengambil kesempatan ini, kedua kelompok bandit itu pasti akan bergerak dan membalas dendam pada Snow Wind Ridge. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Bloodsun Valley dihancurkan. Setelah 10 tahun pembangunan, Snow Wind Ridge tumbuh pesat. Saat ini, ada lebih dari 10.000 penjaga di Snow Wind Ridge saja. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Bloodsun Valley saat itu, karena reputasi pertempuran 10 tahun yang lalu, banyak pembudidaya telah mendaftarkan Snow Wind Ridge sebagai salah satu dari 8 faksi utama Dragon Abyss Star. Selama 10 tahun terakhir, Su Zimo menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Setelah menerobos kerana esensi hitam level 6, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyerapan ki surga dan bumi esensi oleh tubuh sejati teratai hijau meningkat. Jika dia ingin meningkatkan ranah, jumlah pil kondensasi esensi yang dia butuhkan akan meningkat secara eksponensial dan waktu yang dia perlukan akan meningkat juga. Meskipun dia telah mengkonsumsi sejumlah besar pil essence condensation selama 10 tahun kultivasinya, peningkatan kultivasinya tidak jelas. Meskipun tubuh sejati teratai hijau kuat, sumber daya budidaya yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Lotus hijau penciptaan itu unik dan hanya ada satu di dunia. Sepanjang sejarah, tidak banyak orang yang pernah melihat teratai hijau penciptaan kelas 12. Itu karena kondisi untuk penciptaan teratai hijau tumbuh menjadi semakin ketat menjelang akhir. Hari ini, Su Zimo merasakan sesuatu dan tersentak bangun dari pengasingannya. Su Zimo berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan melihat ke arah tanah terpencil, sedikit mengernyit. Bos, kamu keluar dari pengasingan. Selama bertahun-tahun, Duan Tianliang telah menjaga pintu masuk gua tempat tinggal Su Zimo dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Itu bukan karena dia setia, tetapi karena surga dan bumi esens ki di pintu masuk gua tempat tinggal sangat kaya dan kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Apa yang terjadi? Duan Tianliang bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat ekspresi aneh Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa di kedalaman tanah terpencil yang sangat menakutkan. Fluktuasi energi bahkan telah melampaui ranah esensi hitam. Berbicara secara logis, kekuatan level ini seharusnya tidak muncul di Dragon Abyss Star. Bagaimana bisa, saat Su Zimo sedang merenungkan, cahaya surgawi yang berbeda meledak dari langit yang jauh. Itu bersinar dengan cahaya tak berujung yang melonjak ke awan, merobek cakrawala dan melintasi kehampaan. Kali ini, sebagian besar pembudidaya dan makhluk hidup di Dragon Abyss Star menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan, apalagi Su Zimo. Harta apa yang telah muncul? Dari kelihatannya, itu sepertinya dari tanah yang sunyi. Ayo kita lihat. Cahaya surgawi menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan mereka bergerak satu demi satu, bersiap untuk memeriksa semuanya. Bagi banyak pembudidaya, ini adalah kesempatan. Jika mereka bisa memahaminya, mereka mungkin bisa maju dengan pesat dan akhirnya meninggalkan Dragon Abyss Star. Saat itu, Yue Hao, Xia Qinying dan yang lainnya bergegas. Saudara Su,
Apa yang terjadi? Yue Hao bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Kalian menjaga Snow Wind Ridge. Aku akan pergi melihat-lihat. Rekan Daois Su, kamu harus berhati-hati. Xia Qinying berkata dengan tergesa-gesa, lokasi cahaya surgawi itu seharusnya berada di kedalaman tanah yang sunyi. Setiap pembudidaya yang berani menjelajah jauh setidaknya harus menjadi immortal hitam kelas 7 atau 8. Petik 2. Saya rasa bahkan dewa asli dari kota naga abis mungkin ingin memeriksanya. Anda harus berhati-hati agar tidak terlibat konflik dengan mereka. Bab 1872, Pertemuan Para Ahli. Penerjemah, Lege. 3 hari kemudian, sesampainya di tanah terpencil, Su Zimo menemukan raksasa perak dan memperoleh beberapa informasi. Dikatakan bahwa di kedalaman tanah terpencil ini, ada jurang tak berujung yang membentang lebih dari setengah bintang neraka naga seperti naga surgawi. Jurang itu diselimuti oleh kabut hitam sepanjang tahun dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu Dewa Hitam memasuki kabut hitam, esensi mereka akan dilahap dan mereka akan berubah menjadi mayat kering. Karena itu, meskipun jurang itu sudah ada sejak lama, tidak ada yang menjelajahinya. Cahaya surgawi 3 hari lalu meledak dari jurang ini. Karena cahaya surgawi itu, kabut hitam di jurang itu dibersihkan. Semua makhluk hidup bisa menebak bahwa pasti ada harta dan peluang di jurang ini. Sekarang kabut hitam telah menyebar, itu adalah kesempatan langka. Selama 3 hari terakhir, makhluk hidup di tanah terpencil juga menjadi gelisah. 3 binatang buas, lebah raksasa, burung berkepala 9 dan Ying Zhao, menuju ke jurang untuk menyelidiki juga. Kenapa kamu tidak pergi? Su Zimo memandang raksasa perak dan bertanya. Raksasa perak juga jujur. Mengingat keributan besar kali ini, saya rasa para ahli harus dikumpulkan di jurang itu. Mungkin bahkan para ahli dari luar Dragon Abyss Star akan tiba. Kesempatan seperti itu pasti bukan milikku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Di luar Dragon Abyss Star, cahaya keemasan gelap mendekat dengan cepat. Tak lama, cahaya keemasan gelap muncul dan melesat melalui Dragon Abyss Star menuju kedalaman tanah terpencil. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan gelap adalah kapal raksasa. Panjangnya puluhan kaki dan tingginya 7 tingkat. Hanya dari penampilannya, itu sangat indah dan halus. Ada banyak pola misterius dan rumit yang terukir di sekitar kapal yang bersinar dengan cahaya surgawi, membentuk penghalang yang hampir transparan yang menyelimuti kapal roh. Di Dragon Abyss Star, karena penindasan hukum dunia atas, bahkan immortal hitam kelas 9 hanya bisa melayang 90 kaki ke udara. Adapun kapal, itu berlayar ratusan kaki di udara dan menyapu kepala Su Zimo dan iblis lainnya dengan bayangan besar. Lebih dari 10 sosok berdiri di atas kapal roh. Tatapan para pembudidaya itu menyapu Su Zimo dan yang lainnya di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut. Su Zimo diam-diam khawatir. Dari kelihatannya, raksasa perak tidak salah. Cahaya surgawi yang meledak dari jurang sudah membuat para ahli di luar Dragon Abyss Star khawatir. Mengingat kemegahan kapal, orang-orang yang berdiri di atasnya mungkin semua adalah ahli dari ranah esensi bumi. Meskipun kapal tampak bergerak lambat, kapal itu menghilang dari pandangan Su Zimo tak lama kemudian. Su Zimo berpikir keras. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa bahkan ahli alam Earth Essence tidak dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Mereka hanya bisa melakukan itu setelah berkultivasi ke alam Heaven Essence. Adapun kapal yang dia lihat sebelumnya, ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya, membentuk penghalang yang tampaknya mampu melindungi para pembudidaya di kapal dan memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas. Bahkan para ahli di luar Dragon Abyss Star khawatir. Bahkan jika ada harta di jurang maut, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk menjelajahi jurang maut. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkin bukan kebetulan bahwa dia lolos dari kematian dari lubang hitam puluhan tahun yang lalu dan jatuh ke bintang ini. Saat itu, alasan kenapa dia bisa kabur dari lubang hitam adalah karena Divine Dragon yang terbangun di dinding luar dari Bronze Square Tripod. Secara kebetulan, bintang ini juga dikenal sebagai bintang neraka naga. Su Zimo terus menuju lebih dalam ke tanah terpencil. 10 hari kemudian, dia baru saja tiba di batas luar jurang dan berhenti di jalurnya dengan ekspresi muram. Selama beberapa hari terakhir, banyak ahli di luar Dragon Abyss Star telah turun ke sini. Beberapa dari mereka mengendarai kapal terbang dan setiap pembudidaya memancarkan aura yang sangat kuat.
Dibandingkan dengan para ahli itu, Dewa Hitam di bintang neraka naga sama lemahnya dengan semut. Beberapa pembudidaya bahkan lebih menakutkan. Su Zimo menyaksikan seorang pria berambut panjang dengan baju besi berlumuran darah melaju dari kedalaman langit berbintang dengan kereta perang yang dipimpin oleh Wim berkepala 9. Wim berkepala 9 itu panjangnya puluhan kaki dan meraung dengan ekspresi mengancam. Aura yang dilepaskan oleh setiap kepala bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan pembudidaya yang turun dari kapal. Orang bisa membayangkan kekuatan pria di kereta perang. Dia mengendarai kereta perang dan hampir menghancurkan langit berbintang dengan cara yang tak terbendung. Siapapun yang dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas adalah ahli surga abadi. Sambil menelan ludah, Su Zimo menarik kembali pandangannya dan tidak berani melihat terlalu lama. Meskipun kesadaran rohnya jauh melampaui rekan-rekannya, dia tidak berani memindai para pembudidaya itu. Itu karena dia secara pribadi menyaksikan pria di kereta perang membunuh seorang kultivator yang turun dari kapal karena yang terakhir ingin memeriksa ranah kultivasi pria itu dengan kesadaran rohnya karena penasaran. Beraninya seorang Earth Immortal yang lemah menyelidiki latar belakangku. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Pria di kereta perang mencibir. Heaven Immortal Luo Yang, kamu benar-benar mengesankan. Apa hebatnya membunuh Earth Immortal? Tidak jauh dari sana, seorang wanita centil dan menawan mengendarai awan keberuntungan yang berwarna-warni dan melayang. Dia memandang pria di kereta perang dan tertawa kecil. Dia memang surga abadi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Memikirkan bahwa cahaya surgawi yang dilepaskan oleh bintang neraka naga akan menarik seorang ahli surga abadi. Huff. Heaven Immortal Luo yang melirik wanita centil dengan ekspresi waspada. Meiji, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Sekarang setelah kesempatan ini muncul, kita berdua harus bergantung pada kemampuan individu kita. Dengan mengatakan itu, surga abadi Luo yang mengendarai kereta perangnya ke dalam jurang. Hehe, pengecut. Wanita genit itu tertawa. Kita akan bertemu lagi di kompetisi Heaven Ranking. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengendarai awan keberuntungannya dan memasuki jurang maut juga. Su Zimo berdiri jauh di jurang, mengerutkan kening. Keributan kali ini terlalu besar. Salah satu pembudidaya yang terbang di udara bisa membunuhnya. Ada banyak dewa hitam lainnya seperti dia di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi muram dan tidak berani bertindak gegabah atau maju saat mereka melihat dari jauh. Su Zimo melihat para pembudidaya dari 8 faksi di kerumunan terdekat. Meskipun peluang itu menggoda, itu tidak akan sia-sia jika mereka kehilangan nyawa. Sebelum mereka bisa melihat harta karun sejati, banyak pembudidaya sudah mati di jurang maut. Su Zimo menunggu dengan sabar di luar jurang untuk waktu yang lama. Dia hanya siap untuk bergerak setelah hampir semua ahli asing memasuki jurang maut. Tiba-tiba, jurang bersinar terang. Segera setelah itu, sinar cahaya meledak dari pancaran surgawi dan tumpah kemana-mana. Lampu hijau giok menyerbu ke arah Su Zimo. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Lampu hijau adalah belati giok yang sangat indah dan tidak aus bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1873, Pasangan Abadi. Penerjemah, Lege. Su Zimo mengulurkan tangan dan menerima belati giok. Saat telapak tangannya menyentuh tepi belati giok, dia merasakan sakit yang tajam dan luka muncul di telapak tangannya. Menakjubkan, Su Zimo berpikir dalam hati. Meskipun dia adalah immortal hitam kelas 6, pertahanan tubuh sejati teratai hijau ini sangat kuat. Itu kebal terhadap api, air, dan senjata. Bahkan harta karun Dharma tingkat hitam bawaan mungkin tidak bisa menyakitinya. Memikirkan bahwa telapak tangannya akan terluka hanya dengan menyentuh belati giok dengan lembut. Belati itu setidaknya adalah harta Dharma tingkat bumi dan kualitasnya jelas tidak rendah. Dalam hal itu, ada kemungkinan besar bahwa cahaya surgawi yang meledak dari jurang adalah senjata surgawi seperti itu. Su Zimo melihat sekeliling. Di kedua sisi jurang, ada beberapa pembudidaya yang belum memasuki jurang maut. Seperti dia, mereka mengambil berbagai harta dharma dan memeriksanya sebentar sebelum terlihat senang, seolah-olah mereka telah mendapatkan harta karun tertinggi. Saat Su Zimo hendak menyingkirkan belati giok, sebuah peringatan muncul di benaknya. Ketajaman yang bergetar tiba seketika dan menusuk ke arah belakang kepalanya. Sebelum itu benar-benar tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya. Tidak baik, metode penyerang sangat tajam dan tegas. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan suci gerakan lain, akan sulit baginya untuk menghindari gerakan pembunuhan yang fatal ini. Tanpa ragu,
Su Zimo menyalurkan esens spiritnya dan melepaskan True Dragon Nine Flashes. Desir. Dalam sekejap, Su Zimo menghilang dari tempatnya. Pada saat Su Zimo muncul kembali, dia tidak jauh dan melihat ke tempat dia awalnya. Seorang kultivator berdiri di sana. Meskipun dia kurus dan memiliki mata yang licik, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Aura itu telah jauh melampaui ranah esensi hitam. Bumi abadi. Ekspresi terkejut melintas di mata Earth Immortal yang kurus ketika dia meleset. Dia tidak menyangka bahwa serangan diam-diamnya pada Immortal hitam kelas 6 akan gagal. Selanjutnya, dia bahkan tidak melihat bagaimana Immortal hitam kelas 6 lolos dari gerakan pembunuhannya. Menarik, Earth Immortal yang kurus berbalik dan menatap Su Zimo yang tidak jauh. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tertawa. Serahkan belati itu. Seorang Immortal hitam kelas 6 sepertimu tidak layak memiliki senjata suci seperti itu. Sedikit mengernyit, Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan belati giok yang baru saja diperolehnya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Di depan seorang ahli Earth Immortal, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia melepaskan Divine Power kecepatan ekstrim dari Golden Rock, tidak perlu baginya untuk menyinggung orang ini atas harta dharma. Selain itu, ada banyak orang di sini. Tidak ada gunanya baginya untuk memiliki konflik dengan Dewa Bumi ini. Kamu bijaksana. Earth Immortal yang kurus menerima belati giok dan melihatnya. Dengan ekspresi senang, dia membalik telapak tangannya dan menyimpan belati giok. Su Zimo mundur ke kejauhan setelah melemparkan belati giok. Tunggu, Earth Immortal yang kurus bergoyang dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghalangi jalan Su Zimo dan mencibir, siapa yang mengizinkanmu pergi? Exalted Immortal, bahkan ada peluang yang lebih besar di jurang maut. Tidak perlu bagimu untuk membuang waktumu pada Black Immortal sepertiku. Hati Su Zimo tenggelam tetapi dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Huff. Earth Immortal yang kurus menyeringai dan melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa yang menyelimuti Su Zimo saat dia bertanya dengan dingin, teknik apa yang kamu gunakan untuk menghindari seranganku sebelumnya? Su Zimo merasa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa dan berada di bawah tekanan besar. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Ekspresi Su Zimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan mencari jiwamu dan melihatnya secara pribadi. Mata Earth Immortal yang kurus bersinar dengan ganas saat dia mengulurkan tangan dan meraih bagian atas kepala Su Zimo. Melawan kekuatan kesadaran roh Dewa Bumi, Su Zimo harus mengedarkan ki darahnya dan melepaskan semua kartu asnya jika dia ingin membebaskan diri. Namun, itu akan mengekspos tubuh sejati teratai hijau. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Earth Immortal. Rekan Taois, apakah kamu tidak berlebihan? Saat itu, suara lembut terdengar di udara tidak jauh. Segera setelah itu, kesadaran roh yang lebih kuat menerobos masuk dan meniadakan kesadaran roh Dewa Bumi yang kurus. Pada saat yang sama, ki esensi langit dan bumi di depan Su Zimo berfluktuasi dengan hebat. Dalam waktu singkat, bila esens ki terbentuk dan menebas ke arah Earth Immortal yang kurus. Earth Immortal yang kurus memiliki ekspresi muram dan sedikit ketakutan melintas di matanya, seolah-olah dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan berteriak pelan, siapa itu? Setelah lolos dari kematian, Su Zimo juga menoleh. Dua sosok berdiri di udara, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki sosok yang perkasa dan rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Dia agak tampan tetapi yang paling menarik adalah matanya yang dalam dan melankolis, seolah-olah dia telah melihat melalui perubahan hidup. Wanita itu memiliki fitur yang tak tertandingi dan kulit yang lebih putih dari salju. Matanya seperti air dan jari-jarinya ramping. Dia memiliki sikap yang halus dan memancarkan aura dunia lain. Keduanya mengenakan jubah putih yang bersih. Berdiri bersama, mereka tampak seperti pasangan abadi yang sangat halus. Siapa kalian? Earth Immortal yang kurus sedikit mengernyit. Pria melankolis itu tersenyum. Rekan Taois, Dewa Hitam ini telah menyerahkan belati itu kepadamu. Mengapa kamu mencoba membunuhnya? Huff. Earth Immortal yang kurus mencibir, jadi bagaimana jika aku ingin membunuhnya? Seorang Dewa Hitam dari dunia bawah seperti semut. Jadi bagaimana jika saya menginjak-injaknya sampai mati? Biarkan saya menyarankan Anda berdua untuk mengurus bisnis Anda sendiri dan tidak membuat diri Anda terbunuh. Petik 2. Saat dia mengatakan itu,
Earth Immortal yang kurus menyentuh lencana di pinggangnya dengan santai. Pria melankolis itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Four Corner Island hanyalah sekte kelas hitam. Itu tidak seberapa di Great Jin Immortal Kingdom. Lencana di pinggang kurus Earth Immortal adalah lencana sekte Four Corner Island. Awalnya, dia ingin menggunakan nama sektenya untuk mengintimidasi mereka berdua. Memikirkan bahwa pria melankolis itu tidak tergerak. Earth Immortal yang kurus itu marah. Dia ragu-ragu sejenak dan memelototi Suzimo sebelum berbalik untuk pergi, memasuki jurang tak lama kemudian. Suzimo menghela napas lega. Sesampainya di depan pasangan itu, dia membungkuk dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Dewa yang mulia. Saya tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidup Anda. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Petik 2. Tidak banyak. Pria melankolis itu mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun tidak banyak, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang akan menyinggung Earth Immortal yang kurus karena Black Immortal seperti Suzimo. Wanita berpakaian putih itu memandang Suzimo dan bertanya, apakah kamu juga di sini di jurang maut untuk mencari peluang? Betul sekali. Saya di sini untuk mencoba keberuntungan saya. Suzimo tidak menyembunyikan apapun. Wanita berpakaian putih itu berkata, jurang ini sangat luar biasa dan membuat banyak ahli khawatir. Sepanjang jalan, kami menemukan beberapa teladan di peringkat bumi saja. Ada juga beberapa ahli surga abadi. Pria melankolis itu melanjutkan dengan ekspresi muram. Wanita berpakaian putih berkata dengan lembut, mengingat kultivasi Anda, kemungkinan besar Anda akan mati di jurang maut. Kamu harus hati-hati. Meskipun wanita berpakaian putih itu tidak mengatakannya secara eksplisit, dia mengingatkan Suzimo untuk tidak mengambil risiko. Terima kasih atas pengingatmu, Dewa yang diagungkan. Suzimo mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pria melankolis dan wanita berpakaian putih itu mengangguk kepada Suzimo sebelum berbalik untuk pergi, menghilang ke dalam jurang tanpa meninggalkan nama.